Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Informasi menarik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya terkait dengan ada kriteria pencairan tunjangan sertifikasi guru dan TPG THR 100% di tahun 2026 ini. Nah, sayangnya berdasarkan informasi yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu ternyata tidak semua guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dan TPG THR 100% ini ya. Nah, tentu di sini saya akan menjelaskan kriteria seperti apa saja yang Bapak Ibu guru masuk dalam kategori untuk mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi guru dan TPG THR 100% di tahun 2026 ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Jadi Bapak Ibu guru tetap stay tune di sini biar nanti informasinya itu tidak setengah-setengah yang Bapak Ibu guru dapatkan. Nah, pertama dulu Bapak Ibu guru yang perlu informasi yang akan saya sampaikan itu pada tahun 2026 ini tunjangan profesi guru itu kembali disebut sebagai komponen dalam THR ya, yaitu juga tertuang di dalam buku nota keuangan yang telah dibacakan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, sayangnya itu tidak semua guru otomatis akan menerima. Nah, ini tentunya Bapak Ibu guru penasaran kira-kira kriteria guru seperti apa yang bisa mendapatkan TPG THR 100% ini ya. Nah, kita berharap bahwa sebenarnya semua guru itu bisa mendapatkannya ya gitu ya, tapi sayangnya kok tidak semua guru itu bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, kemudian fokus utama informasi ini itu adalah siapa sebenarnya yang berhak, siapa yang tidak, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh masing-masing guru tersebut agar Bapak Ibu guru itu bisa mendapatkan tunjangan profesi guru dan juga tunjangan hari raya 100% di tahun 2026 ini. Nah, yang lebih ditekankan di dalam peraturan tersebut ya, termasuk di dalam buku nota keuangan tahun 2026 itu menekankan bahwa guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru dan THR 100% itu adalah guru yang berstatus sebagai guru ASN. Kemudian dia juga sudah bersertifikasi. Jadi meskipun guru itu berstatus ASN tapi tidak bersertifikasi, maka dia tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru dalam THR 100% tersebut. Kemudian dan kondisi penerima tukin TPP ya yang menjadi penentu utama. Jadi kalau Bapak Ibu guru berstatus sebagai penerima tukin atau TPP, maka Bapak Ibu guru juga tidak disebutkan dalam penerima tunjangan hari raya 100% ya. Nah, tersebut. Nah, ini yang menjadi ketentuan. Sebenarnya sudah kita telusuri ya sejak awal, termasuk di tahun 2025 itu kan sudah jelas peraturannya bahwa sejak tahun-tahun sebelumnya guru-guru yang berstatus sebagai penerima tukin ataupun TPP itu juga tidak diberikan tunjangan 100% hari raya tersebut. Nah, ini tentu menjadi sesuatu hal yang entah itu merugikan atau bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu guru berkomentar ya terkait hal tersebut. Kemudian untuk PMK, ini dasar aturannya yang disebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 itu disebut sebagai aturan umum petunjuk teknis pembayaran dari THR tersebut. Nah, jadi kemudian di Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND 71/PB/2026 tanggal 4 Maret 2026 itu disebut menjelaskan teknis rinci guru bagi guru dan dosen. Nah, kemudian tahun 2026 itu berbeda dengan tahun 2025. Nah, karena rincian komponen tunjangan profesi guru itu tidak dijelaskan langsung secara sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi ini yang menjadi dasar acuan ya oleh ini. Sehingga Bapak Ibu guru itu ya perlu memahami detail teknisnya, bukan hanya judul kabar baiknya saja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di informasi yang beredar di grup-grup Bapak Ibu guru bahwa Bapak Ibu guru akan mendapatkan kembali TPG tunjangan profesi guru di THR
dan dan THR ya 100% itu semestinya Bapak Ibu guru harus memahami dulu juknisnya, karena tidak semua guru itu akan mendapatkan tersebut ya, seperti yang kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita harus memahami hal tersebut terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi ya. Kalau kita mengacu kepada tahun 2025 itu sebenarnya jelas bahwa hanya guru ASN dan yang bersertifikat tetapi tidak menerima tukin ataupun TPP yang diberikan tunjangan hari raya dalam TPG 100% tersebut. Nah, kemudian ini kriteria guru yang paling berpeluang yang menerima TPG dalam THR, yaitu guru berstatus ASN, kemudian guru itu sudah bersertifikat dan memang menerima tunjangan profesi guru, artinya tunjangan profesi guru bulanan itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian guru tidak menerima tunjangan kinerja atau TPP di daerahnya, karena beberapa daerah itu menerapkan tunjangan kinerja ya, pencairan tunjangan kinerja, dan ini tidak semua daerah. Jadi biasanya daerah-daerah dengan status kota-kota besar itu mendapatkan tunjangan tukin ya, tunjangan kinerja ini. Nah, ini seringkali saya sampaikan bahwa kalau disuruh memilih lebih baik tunjangan kinerja atau tunjangan TPG 100% dalam THR itu, kalau saya pribadi lebih suka ke tukin, karena kalau tukin itu jelas ya tiap bulannya ya. Sedangkan kalau yang untuk yang THR 100% TPG itu seperti ya kita melihat pengalaman di tahun 2025 ya, masih banyak daerah-daerah yang memang belum mendapatkan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Nah itu, jadi ini adalah bagian komponen itu Bapak Ibu guru, tapi untuk anggaran tahun 2026. Sedangkan anggaran tahun 2025 itu disinyalir bahwa ketika nanti pembukaan anggaran itu baru dicairkan. Nah ini semestinya di bulan Maret itu adalah awal pembukaan anggaran. Nah sayangnya sejauh ini itu masih belum ada lagi daerah-daerah yang memang belum mencairkan tunjangan profesi guru 100% dalam THR dan gaji ke-13-nya. Nah, kemudian jika daerah itu sudah memberikan TPP atau tukin, maka kemungkinan tambahan TPG dalam THR itu tidak akan diberikan, karena itu sudah dibahas ya atau disebutkan di dalam nota keuangan juga. Kemudian untuk ketentuan P3K ya, terutama ini pasti juga guru-guru yang bertanya terkait dengan P3K. Jadi P3K itu termasuk penerima THR karena mereka bagian dari ASN Bapak Ibu guru. Hanya posisinya itu berbeda ya. Jadi kalau P3K itu sistemnya adalah kontrak ya. Jadi biasanya dikontrak per 10 tahun, kemudian dilihat kinerjanya dalam 10 tahun itu seperti apa. Kalau misalnya bagus ya itu akan diperpanjang, kalau tidak ya akan tidak akan diperpanjang. Nah, berbeda dengan PNS. Kalau PNS itu ya sejak diangkat dari awal ya itu selamanya sampai dia pensiun semacam itu ya. Gitu. Nah, berbeda dengan P3K. Nah, jika masa kerja untuk P3K ini kurang dari 1 tahun, maka THR itu dibayarkan secara proporsional dengan rumusan N/12 ya, kali penghasilan 1 bulan. Jadi ini yang kemarin banyak ditanyakan ya, apakah kita-kita yang P3K itu mendapatkan THR? Jawabannya dapat ya, tapi dengan catatan ini, kalau kurang dari 1 tahun. Kalau misalnya belum 1 bulan sudah diangkat menjadi P3K itu tidak dapat. Ya, tidak dapat THR ya. Begitupun juga kalau yang P3K paruh waktu itu proporsional ya, tergantung dari dinas instansinya gitu. Jadi kalau misalnya dinasnya memberikan ya alhamdulillah, enggak juga sebenarnya tidak diatur di dalam kebijakan apapun gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, jika masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya maka tidak diberikan ya. Nah, contohnya itu mulai 1 Februari 2026, ini berarti 1/12 kali penghasilan bulanan mulai Maret 2026. Jadi tidak menerima THR untuk kasus yang kurang dari 1 bulan. Nah, ini untuk pencairan dan catatan penting. Jadi jadwal yang disebut itu adalah 4-17 Maret 2026 itu untuk proses SP2D ya, atas SPM THR. Kemudian guru biasanya tidak menerima serentak karena dana diproses dari pusat ke daerah lalu diteruskan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, kemudian karena itu perbedaan waktu pencairan antara daerah itu sangat mungkin terjadi. Nah, penting tetap cek realisasi di daerah masing-masing dan cocokkan dengan dokumen resmi bila tersedia.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti tekan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.